Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait konsensus monyet. Ini judulnya agak provokatif ya, biar seru saja sebenarnya. Tapi memang isinya juga sama. Jadi tim Raja Wali itu mengupayakan agar judul dengan isi sama. Tujuannya apa? Supaya ketika mencari materinya juga tidak susah. Tentang apa ya, judulnya itu dekat di situ gitu. Jadi tidak menciptakan judul yang bombastis, padahal isinya tidak seperti itu. Jadi kami mengupayakan judul dengan isi sama. Konsensus para monyet atau kesepakatan para monyet. Jadi begini saudaraku ya. Monyet itu merupakan makhluk Allah yang memang diciptakan sebagai fasilitas di muka bumi. Tidak ada yang salah dengan monyet sebenarnya. Tidak ada yang salah. Nah, kemudian tingkah laku monyet diadopsi oleh cara berpikir manusia dan dianggap sebagai bentuk keserakahan bagi manusia, bukan monyet. Jadi dalam hal ini tidak ada monyet yang serakah. Tetapi perilaku monyet seperti itu bagi manusia itu adalah serakah, betul loh. Jadi bagi monyet itu tidak ada masalah. Karena memang seperti itu. Tapi ketika ada manusia yang berperilaku seperti monyet, maka dianggap atau disebut sebagai perilaku yang serakah. Padahal sebenarnya seserakah-serakahnya monyet, tidak ada monyet yang ke kebun bawa keranjang atau bawa karung, itu tidak ada. Belum ada cerita monyet minum aspal, belum ada. Jadi hanya kata serakah yang diambil dari yang bagi perilaku manusia yang menyerupai tingkah laku monyet. Bagi monyetnya sendiri itu tidak ada masalah. Jadi ya udah, itu urusan monyet gitu. Baik, jadi begini saudaraku ya. Konsensus para monyet ini adalah konsensus yang terjadi dalam tatanan ekonomi dunia. Ini terkait dengan Wongsonegoro lagi sebenarnya. Jadi menjelang beberapa tahun kemarin atau dalam rentang waktu yang sangat panjang, itu sudah terbentuk satu jaringan. Bisa dikatakan mafia, bisa dikatakan jaringan, bisa dikatakan struktur baik yang prosedural atau struktur yang kultural. Jadi struktur ini terbentuk dan terus mengikat kuat pada individu-individu yang terkait. Nah, struktur ini mengendalikan ke ekonomi dunia. Melalui Wongsonegoro, struktur ini menjadi semacam akses lah untuk keuangan dunia. Mafia-mafianya luar biasa, agen-agennya luar biasa. Jadi kalau ada yang bertanya apakah harta amanah itu ada, jawabannya ada. Siapa yang mengelola itu? Wongsonegoro. Siapa yang bertanggung jawab? M1. Nah, konsensus para monyet yang saya maksud adalah begini. Jaringan yang sekarang ada ketika Wongsonegoronya berubah atau berganti, ini jaringan yang ada, baik itu individu, komunitas ataupun institusi bahkan negara, itu mereka menginginkan tidak ada semacam perubahan yang radikal. Seperti begini saudaraku, contohnya ya. Ketika ada menteri baru yang terpilih, itu jajaran direksi ke bawah, dirjen ke bawah, itu sudah gemeter. Itu mutlak, itu pasti. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau pucuk pimpinan berubah, itu ke bawahnya biasanya ada efek rembetannya atau semacam efek gelombangnya lah begitu. Jadi ketika Wongsonegoro sudah menghilang beberapa tahun yang lalu, maka agen-agen ini sebenarnya sudah gemetar. Aslinya sudah gemetar. Dari mulai agen pusat
baik itu di Eropa ataupun di Amerika, sampai ke tingkat bawah, bahkan di Indonesia. Ini menyangkut pengusaha, juga menyangkut penguasa, bahkan negara itu sebenarnya sudah mulai gemetar. Baik individu ataupun komunitas, ini sudah mencium, ini ada sesuatu yang tidak beres dalam pandangan mereka seperti itu. Ketakutan itu muncul, kekhawatiran itu muncul, dan konsensus itu muncul karena apa? Karena menikmati harta itu nikmatnya luar biasa. Ketika seseorang sudah nyaman dengan fasilitas yang ada, kenyamanan itu memang memabukkan gitu loh. Jadi tidak mungkin seseorang, bukan tidak mungkin, kecil kemungkinannya seseorang ketika sudah mapan dalam suatu posisi, kemudian diguyur dengan fasilitas yang luar biasa, tiba-tiba dihantam ombak, dihantam badai, harus turun. Biasanya langsung stroke, nggak lama mati biasanya. Nah, situasi ini sudah dibaca oleh para agen-agen dunia. Aslinya begitu. Kami cek di langit, di tim Raja Wali ngecek di langit, udah kelayaban semua, termasuk di Indonesia. Gitu. Nah, konsensus yang saya maksud adalah begini. Ini kan mau ada pemimpin baru. Agen-agen sudah pada tahu. Jadi semacam ketika ada mau pergantian menteri, itu dirjen ke bawahnya itu semua sudah bisik-bisik, siapa kira-kira calon menteri. Kalau ini begini bagaimana, kalau ini begini bagaimana, kalau ini yang terpilih maka saya yang mental, kalau itu yang terpilih maka kamu yang mental. Seperti itulah. Atau bahkan bisa saja mental semua. Gitu. Nah, jaringan ini kemudian berusaha, agen-agen ini kemudian berusaha untuk merapatkan barisan. Inilah yang kemudian dimaksud dengan konsensus para monyet. Kenapa demikian? Karena serakah. Dana-dana yang Allah amanahkan kepada Khidir, kemudian ke Wongsonegoro, kemudian harusnya sampai ke rakyat, itu sampainya ke masyarakat hanya 20%. 40 dinikmati agen, 40 dinikmati penguasa, dan 20 baru masuk ke masyarakat. Dipotong lagi sama pemerintahan di wilayah. Nah, agen-agen ini sangat menikmati uang yang melimpah, harta yang melimpah. Itu kurang ajarnya di situ. Nah, ketika terjadi pergeseran kekuasaan seperti ini, mereka langsung merapatkan barisan. Luar biasa ini sebenarnya. Dan untungnya ini hajat langit ya. Jadi sehebat apapun Amerika, Eropa, Cina, Jepang, nggak bisa mengendus hal ini. Nggak bisa. Mau protes kemana? Urusannya langit. Nyawanya dia aja titipan, kan begitu ya. Nah, jadi konsensus ini mencoba untuk mengakali, mencoba untuk mengakal-ngakali lah, mencoba untuk mencari celah agar sosok atau tokoh yang kembali duduk dalam jabatan Wongsonegoro itu bisa disetir oleh mereka. Pastinya begitu. Sehingga apa? Sehingga kembali memberi keuntungan, kembali memberi fasilitas kepada mereka, dan mereka bisa melanjutkan kenikmatan yang itu. Padahal sebenarnya sudah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, kerusakan itu diakibatkan oleh tingkah laku para orang-orang ini, agen-agen ini, penguasa ini. Inilah konsensus yang sedang dibangun. Ini luar biasa dahsyatnya. Jadi selain fisik, selain pertemuan konsensus fisik, ini konsensusnya sampai metafisik. Jadi peperangannya itu tidak di fisik, di metafisik. Jadi kalau dulu saya pernah mengangkat terkait Satria Piningit tidak memiliki pasukan. Memang sebenarnya tidak ada pasukan Satria Piningit yang pakai bendera atau panji-panji berjejer rapi naik kuda, tidak ada. Di fisik tidak ada. Namun kalau di metafisik ataupun spirit itu banyak. Tapi bukan banyak ya. Jadi segala sesuatu atau segala hal, makhluk apapun bisa menjadi pasukan gitu loh. Karena apa? Karena seorang SP, seorang Al-Mahdi itu punya sabdo. Gitu loh. Punya sabdo. Jadi nggak pusing dengan pasukan. Mau ada satu orang dikopi menjadi 1 miliar juga bisa. Gitu. Jadi pasukan ada, cuman nggak seperti yang dibayangkan selama ini berbaris jejer kayak gitu. Pakai kuda putih, nggak ada. Jadi pasukannya itu sangat fleksibel, tentatif.
Jadi di copy paste banyak. Nah, pola-pola metafisik mencoba untuk mengakali-ngakali atau bahkan untuk mencari celah lah terkait dengan tokoh Wongsonegoro. Karena mereka sudah tahu, sudah mencium, orang-orang ini sudah mencium bahwasannya Wongsonegoro ini sudah akan berganti menjadi lebih baik. Jadi mereka banyak sekali melakukan upaya, termasuk upaya metafisik. Sekali lagi saya jelaskan ya, kalau metafisik itu dimensinya siluman, jin, setan, iblis. Kalau spirit dimensinya malaikat. Dimensinya langit 7, 8, 9, 10. Kalau metafisik dimensinya siluman, jin, setan, iblis, malaikat. Malaikat termasuk metafisik. Itu. Jadi serangan-serangan metafisik ke Indonesia itu luar biasa. Jadi karena berharap Wongsonegoronya bisa mereka kendalikan. Itulah yang saya maksud dengan konsensus para monyet. Karena gimana ya, saya mohon maaf kepada para monyet ya, bukan menyalahkan monyet, tidak, tapi istilah keserakahan bagi manusia yang berperilaku seperti itu luar biasa. Apakah serangan-serangan itu bisa dihalau? Bisa lah. Kalau kelasnya kelas SP itu tinggal bukan berdoa ya, tinggal disabdo selesai sebenarnya. Jadi peperangannya itu bukan peperangan seperti yang kita bayangkan. Ini memang peperangan yang luar biasa, tetapi di luar jangkauan akal manusia. Itulah terkait dengan konsensus para monyet. Semoga nanti ya, bukan semoga, insya Allah nanti ketika pucuk pimpinan baik di keuangan ataupun di keagamaan itu merupakan sosok yang tepat, maka cara kita bertauhid itu bisa lurus, cara kita beribadah juga bisa benar. Jika yang memimpin keuangan itu orang yang memang Allah kehendaki, dia bisa adil. Sehingga apa? Sehingga masyarakatnya itu adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Karena saya yakin tidak semua masyarakat ingin kaya, tetapi ingin sejahtera, ingin makmur. Makmur ataupun sejahtera itu bukanlah targetnya, bukan kaya dan tidak kaya, tapi adil. Kalau semua merasakan, selesai. Jadi tidak semua berorientasi harus kaya. Yang penting adil. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Saya yakin itu terjadi. Jadi kita doakan, dan saya bisa pastikan bahwa konsensus para monyet gagal. Itu. Demikian terkait konsensus monyet. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.